Suatu ketika, Abu Nawas begitu kewalahan menghadapi laki-laki mata keranjang yang sering menggoda istrinya. Karena setiap hari saat istrinya pulang dari pasar, selalu saja menangis. Hal tersebut membuat Abu Nawas tidak tahan mendengar keluhan istrinya setiap hari. Maka Abu Nawas pun memutar otak, mencari cara untuk menyadarkan para lelaki yang menggoda istrinya. Akhirnya, suatu pagi, ia pun pergi ke pasar untuk membeli umbi-umbian dan juga pewarna makanan, agar ketika dimasak, warnanya menjadi lebih menarik. Setelah itu, para lelaki yang menggoda istrinya diundang untuk makan di rumahnya. Mendapat kesempatan untuk makan secara cuma-cuma, para lelaki itu begitu senang dan segera berbondong-bondong datang ke rumah Abu Nawas. Dalam bayangan mereka, tidak hanya menyantap makanan secara cuma-cuma, tetapi juga bonus dapat melihat istri Abu Nawas yang terkenal sangat cantik. Setelah mereka berkumpul di rumah Abu Nawas, kemudian Abu Nawas pun mempersilahkan untuk mencicipi berbagai hidangan yang telah disediakan. Namun anehnya, semuanya sepakat bahwa rasa masakannya sama, padahal memiliki warna yang berbeda-beda. Setelah para lelaki itu ribut karena tidak ada hidangan lain yang disuguhkan selain ubi yang berwarna-warni, tiba-tiba Abu Nawas memberikan sambutan. Saudara-saudara sekalian, saya mengundang kalian semua untuk datang ke rumah saya agar dapat merasakan ubi yang berwarna-warni. Dan ternyata rasanya sama semua, kan? Para lelaki itu pun saling pandang. Nah, tidak ubahnya dengan istri kita. Walaupun memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda, rasanya tetap sama saja, yakni mereka sama-sama perempuan, ujar Abu Nawas yang langsung diiringi tawa lepas para tamu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertanya kepada istrinya, apakah ia masih sering digoda oleh mereka? Dan istrinya pun menjawab bahwa mereka tidak lagi menggodanya. Akhirnya, mereka mengerti bahwa menggoda wanita itu adalah hal yang tidak baik. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang berkumpul dengan murid-muridnya, tiba-tiba salah seorang murid tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis. Ia mengkritik Abu Nawas bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan muridnya itu, Abu Nawas justru hanya tertawa. Hal itu membuat murid-murid yang lainnya pun ikut tertawa karena melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian, tiba-tiba Abu Nawas tampak terdiam. Seketika, suasana pun menjadi hening, dan Abu Nawas pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan sangat hati-hati, Abu Nawas menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada seorang penjual buku. "Tuan, tidak adakah buku anatomi yang terbaru?" ucap Abu Nawas menirukan pertanyaan pelajar itu. "Buku-buku yang ada di sini sudah sangat tua, rata-rata berumur 10 tahun atau lebih," protes pelajar itu. "Nak, dengarlah, tidak pernah ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini," ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu. Semua murid Abu Nawas tampak terdiam
mendengar cerita Abu Nawas. Keheningan pun masih berlanjut. Namun, tiba-tiba salah satu murid protes kepada Abu Nawas karena setiap kali mengajar hampir selalu ada gelak tawa. Rupanya, hal itu juga mengganggu sebagian murid yang sangat ingin serius dalam mendengarkan cerita dari Abu Nawas. Seorang murid pun berkata, "Guru ini benar-benar seperti badut." "Tidak seperti itu. Kamu salah tangkap. Seorang badut memang membuat kamu menertawainya. Tetapi, seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," sanggah murid lainnya. Menanggapi dialog antar muridnya tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Abu Nawas sama sekali tidak terganggu dengan perdebatan muridnya itu. "Murid-muridku, apakah sesuatu akan menjadi sungguh-sungguh benar apabila tak seorang pun menertawakannya?" ujar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang dalam perjalanan untuk mencari kayu bakar di sebuah hutan. Di tengah perjalanannya, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria. Pria itu dikenal sebagai orang yang gemar mabuk-mabukan, berjudi, dan juga main wanita. Kemudian, pria itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apakah kau bisa mengajariku melihat setan? Karena aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan," tanya pria itu. Mendengar pertanyaan lucu dari pria yang terkenal karena kejelekannya itu, membuat Abu Nawas pun menahan tawa. Namun, ia tetap menjawab pertanyaan pria itu. "Tentu saja bisa. Engkau bertemu dengan orang yang tepat," jawab Abu Nawas. Seketika, wajah pria itu terlihat begitu senang mendengar jawaban dari Abu Nawas. Artinya, sebentar lagi ia bisa mewujudkan keinginannya untuk melihat setan. "Lalu, bagaimana caranya, wahai Abu Nawas?" tanya pria itu lagi. "Mudah sekali. Apakah engkau memiliki cermin di rumahmu?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu saja saya punya," jawab pria itu lagi. "Jadi, begini caranya. Untuk bisa melihat setan, engkau harus memandang cermin itu betul-betul. Tak butuh waktu yang lama. Engkau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui," ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan dari Abu Nawas, membuat pria itu menjadi agak marah. Namun, akhirnya dia tertawa sambil meninggalkan Abu Nawas dan berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas. Aku mengerti maksudmu." Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, ada salah seorang pemuda yang menjadi kaya raya karena warisan dari orang tuanya. Hal itu membuat semua orang ingin berteman dengannya. Banyak masyarakat yang begitu kagum akan megahnya rumah yang dia bangun, karena memang tampak berbeda dengan rumah lainnya. Entah apa yang ada di hati dan pikiran si pemuda ini. Hampir setiap hari, dia mengadakan pesta di rumahnya. Dari hari ke hari, pesta yang diadakannya semakin meriah karena bujukan dari beberapa temannya. Sehingga lama-kelamaan, kekayaannya pun mulai menipis. Dan benar saja, hanya dalam waktu singkat,
Uang yang dimiliki pemuda tersebut telah habis. Bahkan, ia tak mampu untuk menggaji pembantunya sendiri. Perlahan-lahan, teman-temannya pun mulai menjauhinya. Pemuda itu benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara. Ia pun mendatangi Abu Nawas agar kembali mendapatkan berkah. Sesampainya di rumah Abu Nawas, ia langsung mengutarakan maksudnya. "Wahai Tuan Abu Nawas, uang saya sudah habis dan teman-teman saya juga meninggalkan saya. Apa yang harus saya lakukan?" Keluh pemuda itu. "Engkau jangan khawatir, segalanya akan kembali normal. Tunggu saja beberapa hari, kau akan kembali tenang dan bahagia," tutur Abu Nawas. "Jadi, saya akan kembali kaya, Tuan," kata pemuda itu dengan gembira. "Tunggu, engkau salah tafsir. Bukan begitu maksudku. Maksudku adalah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas kepada pemuda tersebut. Kemudian, Abu Nawas pun menjelaskan kepada si pemuda bahwa apa yang diterima dan dialaminya adalah akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Dirinya pun tidak pernah sekalipun untuk berusaha mengelola harta yang dimilikinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang penyair terkenal, yaitu Abul Hajjaj, menemui para pedagang yang datang dari pelosok Baghdad. Kemudian, penyair itu pun bertanya kepada salah seorang dari pedagang tersebut, "Wahai Tuan, adakah seorang penyair yang ternama di negeri kalian?" Kemudian, salah seorang pedagang itu pun menjawab, "Iya, ada Tuan, namanya Abu Nawas." Penyair itu pun menjadi penasaran dan segera mencari tahu siapa Abu Nawas. Ia ingin tahu seperti apa karya-karya puisi yang dibuat oleh Abu Nawas. Penyair terkenal itu terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karya Abu Nawas setelah ia berhasil mendapatkan beberapa karya milik Abu Nawas. Hingga akhirnya, penyair itu memutuskan untuk segera pergi mencari Abu Nawas dan segera menemuinya. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, terlihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul di halaman rumah Abu Nawas. Kemudian, penyair itu bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas?" "Iya, benar Tuan," jawab mereka. "Saya ingin bertemu dengannya," ujar penyair itu. "Silahkan masuk Tuan," jawab salah satu dari orang yang berkumpul di rumah Abu Nawas. Penyair itu pun masuk ke rumah Abu Nawas dan segera duduk untuk menunggu Abu Nawas. Tidak lama kemudian, keluarlah Abu Nawas untuk menemuinya. "Maaf Tuan, siapakah Anda? Sepertinya Anda datang dari jauh," tanya Abu Nawas. "Saya hanyalah seorang peminat sastra Tuan Abu," jawab penyair tersebut. "Selamat datang di kota Baghdad Tuan," ujar Abu Nawas dengan sangat ramah. Penyair itu mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas yang sangat ramah kepadanya. Pembicaraan di antara keduanya pun menjadi semakin seru. Kemudian, Abu Nawas meminta penyair itu untuk membacakan salah satu puisi Al-Masih.
Tentu saja, penyair itu segera membacakan puisi tersebut karena memang dia sangat mengetahui tentang puisi tersebut. Abu Nawas juga memintanya untuk membaca karya beberapa orang sastrawan ternama lainnya. Tiba-tiba, Abu Nawas bertanya, "Apakah kamu kenal penyair besar bernama Abul Hajjaj?" "Iya, saya kenal, Tuan," jawab Abul Hajjaj dengan sedikit terkejut. Ia sangat tidak menyangka bahwa namanya dikenal oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun meminta penyair itu untuk membacakan beberapa karya dari Abul Hajjaj. Dengan penuh semangat, penyair itu membacakannya. Setelah selesai, Abu Nawas pun berkata, "Sungguh, aku sangat yakin bahwa Anda adalah Abul Hajjaj," ucap Abu Nawas sambil memeluk Abul Hajjaj. "Maafkan aku karena aku sempat tidak mengenalimu, wahai Abul Hajjaj," tambah Abu Nawas. "Sungguh tidak apa-apa, wahai Abu Nawas. Tetapi, bagaimana Anda bisa mengenali bahwa aku adalah Abul Hajjaj?" tanya Abul Hajjaj. "Oh, itu mudah saja. Ketika engkau membacakan puisi karya orang lain, sikapmu biasa saja. Tetapi, ketika membacakan puisi karya sendiri, engkau tampak sangat bersemangat," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Begitulah sifat manusia yang suka membanggakan karyanya sendiri. Kisah selanjutnya. Cerita diawali saat Abu Nawas belum menjadi staf khusus Baginda Raja, sehingga kehidupan ekonominya tergolong prasejahtera. Bahkan, Abu Nawas bisa makan sedikit enak apabila mendapatkan rezeki nomplok. Misalnya, mendapat hadiah dari Baginda Raja. Ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja pun, biasanya Abu Nawas membagikan sebagian hadiah kepada masyarakat miskin lainnya. Abu Nawas tidak pernah mengeluh dengan hidupnya yang serba pas-pasan. Tetapi, berbeda dengan istrinya. Belahan jiwa Abu Nawas itu sering sekali mengeluh dengan hidupnya yang pas-pasan. "Suamiku, apakah hidup kita akan terus seperti ini? Terus-terusan miskin?" tanya sang istri. "Tapi aku mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenang saja, istriku," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suamiku," spontan istrinya menyahut. Merespon jawaban istrinya, Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan rumah. Kemudian bersujud dan berteriak dengan keras, "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak." Hal itu dilakukan berulang-ulang oleh Abu Nawas. Tetangga yang mendengar teriakan itu sudah pasti ingin mempermainkan Abu Nawas. Tetangganya itu melempar 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. Tanpa disangka, begitu uang tersebut mengenai kepalanya, Abu Nawas langsung membawa lari uang tersebut ke dalam rumah dengan gembira, yang membuat sang tetangga menjadi sangat terkejut. Abu Nawas pun berteriak, "Istriku, istriku, ternyata aku memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang istri pun tidak kalah senangnya dengan Abu Nawas. Namun, tidak lama kemudian muncullah sang tetangga yang menyerbu rumah Abu Nawas. Ia meminta uang yang baru dilemparnya itu dikembalikan.
Abu Nawas pun menjawab, "Tadi aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah." Mendengar jawaban Abu Nawas, membuat sang tetangga menjadi marah. Dia mengajak Abu Nawas untuk menghadap Tuan Hakim. Abu Nawas pun berkelit, "Tunggu, aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan seperti ini. Aku tidak punya keledai dan aku tidak punya pakaian yang bagus. Pasti nanti Tuan Hakim berprasangka buruk kepada orang miskin." "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya tetangga tidak mengerti. "Pinjamkanlah aku jubah dan keledaimu," jawab Abu Nawas. Sang tetangga pun meminjamkan jubah dan keledainya demi agar uangnya dapat kembali. Tidak lama kemudian, mereka pun menghadap Tuan Hakim. Sang tetangga langsung mengadukan kasusnya itu kepada Tuan Hakim. Ia bercerita secara detail bagaimana kejadiannya. "Wahai Tuan Abu Nawas, bagaimana pembelaanmu?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Maaf Tuan Hakim, tetangga saya ini gila," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya kalau tetanggamu ini gila?" tanya Tuan Hakim. Tuan Hakim bisa memeriksanya secara langsung. Ia pikir segala yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba Tuan Hakim tanyakan, misalnya tentang jubah dan keledai saya. Tentu semua itu akan diakui sebagai miliknya, apalagi uang saya. Dengan sangat terkejut, sang tetangga pun berteriak, "Tetapi semua itu memang milikku." Namun, bagi sang Tuan Hakim, bukti-bukti yang diberikan Abu Nawas sudah sangat cukup. Abu Nawas pun memenangi sidang tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajak Abu Nawas pergi menjelajahi hutan belantara di negerinya. Baginda Raja meminta Abu Nawas agar menjadi pengawalnya. Dalam perjalanan mereka menyusuri sungai, Baginda Raja mengingatkan Abu Nawas beserta para pengawalnya tentang undang-undang kebersihan lingkungan. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut adalah larangan untuk buang air besar di sungai, kecuali raja atau atas izin raja. Hukuman atas pelanggaran tersebut adalah hukuman mati. Di tengah pengembaraannya di hutan, tiba-tiba Baginda Raja kebelet buang air besar. Akhirnya, Baginda Raja buang air besar di sungai yang airnya mengalir ke arah utara. Dan ternyata Abu Nawas juga buang air besar di sebelah selatan Baginda Raja. Saat Baginda Raja melihat ada kotoran lain selain kotorannya, Baginda Raja pun marah besar. Setelah ditelusuri, ternyata yang buang air besar adalah Abu Nawas. Demi hukum yang sudah berlaku, maka Abu Nawas dibawa ke pengadilan. Sesuai pasal, tentu Abu Nawas divonis hukuman mati. Sebelum hukuman dilaksanakan, Baginda Raja memberi kesempatan kepada Abu Nawas untuk membela diri. "Baginda Raja, saya bersedia dihukum mati, tetapi sebelumnya saya akan jelaskan alasan saya mengapa saya ikut buang air besar bersama Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Silahkan kau jelaskan, Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Itu adalah bukti kesetiaanku kepadamu, wahai Baginda Raja, karena sampai kotoran Baginda Raja pun
harus saya kawal dengan kotoran saya. Itulah pembelaan dan alasan saya, Baginda. Silahkan hukum saya. Abu Nawas menjelaskan. Tak pelak, pledoi tersebut membuat Baginda Raja sangat terharu dengan kesetiaan Abu Nawas. Kemudian, Baginda Raja tidak jadi menghukum Abu Nawas dan malah mengampuninya. Bahkan, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.